Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah buah favorit Anda sebenarnya bisa membahayakan kesehatan Anda atau orang yang Anda sayangi? Buah-buahan seperti pisang, jeruk, mangga, hingga semangka sering kita anggap sehat dan aman untuk semua orang, terutama lansia. Tapi, tahukah Anda bahwa buah-buahan ini bisa memicu masalah serius seperti sembelit, lonjakan gula darah, gangguan jantung, bahkan memperburuk penyakit ginjal? Di video ini, kami akan mengungkap 7 buah populer yang ternyata berisiko bagi lansia, termasuk cerita Nyonya Sari dari Osaka dan TN Agus dari Kyoto yang terkejut menemukan buah kesukaan mereka memperburuk kesehatan. Mengapa Anda harus menonton sampai akhir? Pertama, Anda akan belajar fakta mengejutkan tentang buah yang selama ini dianggap aman. Kedua, kami akan bagikan alternatif buah yang lebih aman untuk lansia, seperti melon dan pir, yang tetap lezat dan mendukung kesehatan. Ketiga, Anda akan mendapatkan tips praktis untuk mencegah masalah kesehatan sebelum terlambat, terutama jika Anda atau keluarga punya riwayat diabetes, hipertensi, atau masalah ginjal. Jangan lewatkan informasi penting ini. Satu keputusan kecil dalam memilih buah bisa menyelamatkan kesehatan Anda atau orang tersayang. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Pertama, pisang dapat memicu sembelit dan ketidakseimbangan elektrolit. Pisang sering dianggap sebagai buah yang menyehatkan dan sangat mudah dimakan, terutama bagi lansia yang mulai kesulitan mengunyah makanan keras. Buah ini sering disarankan karena kandungan nutrisinya yang baik dan mudah dicerna. Namun, meski nampak sebagai pilihan yang sempurna, sedikit yang tahu bahwa pisang bisa memicu masalah yang serius, seperti sembelit dan ketidakseimbangan elektrolit, yang berpotensi mengancam kesehatan tubuh. Salah satu dampak yang jarang disadari adalah kemampuannya untuk menyebabkan sembelit. Kandungan serat dalam pisang yang cukup tinggi memang bisa mendukung pencernaan, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, malah dapat memperlambat proses pencernaan dan memicu gangguan seperti sembelit. Bagi banyak lansia, sembelit bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu dan menambah beban hidup yang sudah berat. Selain itu, pisang kaya akan kalium, yang memang sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Namun, kalium yang terlalu banyak dalam tubuh, terutama pada lansia yang mengalami penurunan fungsi ginjal, bisa berbahaya. Menurut sebuah studi 2021 yang diterbitkan dalam Clinical Nutrition, pisang matang ternyata memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dibandingkan pisang yang belum matang, yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah lebih cepat. Hal ini tentunya berisiko bagi lansia yang harus menjaga kestabilan gula darah mereka. Kalium dalam pisang, meski sangat penting bagi tubuh, bisa berbahaya jika tidak terbuang dengan baik. Pada lansia dengan masalah ginjal, kelebihan kalium, dikenal dengan istilah hiperkalemia, dapat mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh dan menimbulkan masalah serius, seperti aritmia jantung atau irama jantung yang tidak teratur, hingga rasa lemas yang luar biasa. Dalam kondisi yang lebih parah, hiperkalemia bisa berujung pada gagal jantung yang sangat mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Contohnya, Nyonya Sari, seorang wanita berusia 70 tahun, telah rutin makan pisang setiap pagi selama bertahun-tahun. Ia percaya bahwa kebiasaan ini akan menjaga kesehatannya. Namun, suatu hari, ia mulai merasa tubuhnya sangat lelah, jantungnya sering berdebar-debar, dan kadang-kadang merasa bingung. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menemukan bahwa kadar kalium dalam darahnya sangat tinggi, sementara fungsi ginjalnya sudah menurun, sehingga ginjalnya tidak dapat membuang kalium dengan baik. Betapa terkejutnya Nyonya Sari mengetahui bahwa kebiasaan makan pisang yang ia anggap sehat ternyata menjadi penyebab dari kondisi tersebut. Ia bukanlah satu-satunya. Banyak lansia yang mengalami gejala serupa tanpa menyadari bahwa pisang adalah pemicu yang merusak kesehatan mereka. Untuk menggantikan pisang, lansia bisa memilih buah lain yang lebih aman, seperti apel hijau atau pir, yang rendah kalium tetapi tetap memberikan serat yang baik untuk pencernaan. Jika memang ingin tetap mengonsumsi pisang, pilihlah pisang yang belum terlalu matang dan batasi konsumsinya. Bagi lansia dengan masalah ginjal, sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk mengonsumsi makanan tinggi kalium secara rutin. Kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh perhatian dan pemahaman. Kedua, buah jeruk dapat mengganggu pencernaan dan berinteraksi dengan obat. Jeruk, buah yang dikenal dengan rasa segar dan kandungan vitamin C yang melimpah, memang memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh, terutama untuk memperkuat sistem imun. Namun, bagi lansia, konsumsi jeruk dalam jumlah berlebih bisa menimbulkan masalah yang tak terduga.
Meskipun terlihat seperti pilihan sehat, buah yang kaya akan asam ini ternyata bisa menyebabkan gangguan pencernaan yang serius. Terutama bagi mereka yang sudah lebih tua, masalah seperti refluks asam, GERD, dan iritasi saluran cerna bisa muncul akibat asupan jeruk yang berlebihan. Selain itu, jeruk juga dapat berinteraksi dengan berbagai jenis obat, mempengaruhi seberapa efektif obat tersebut bekerja, bahkan bisa memperburuk kondisi kesehatan. Sebagaimana kita tahu, penuaan membawa serta perubahan dalam tubuh yang memengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem pencernaan. Salah satu risiko terbesar yang harus dihadapi oleh lansia adalah gangguan pada pencernaan, dan jeruk, walaupun terlihat menyegarkan, dapat memperburuk masalah ini. Sebuah studi yang dipublikasikan di American Journal of Gastroenterology pada tahun 2021 menyebutkan bahwa buah asam seperti jeruk dapat memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Ketika asam ini berlebihan, ia dapat melemahkan katup yang memisahkan kerongkongan dan lambung, yang membuat asam mudah naik ke kerongkongan. Akibatnya, penderita bisa merasakan nyeri dada yang luar biasa, mual, dan sensasi terbakar yang menyakitkan di dada, heartburn. Tentu saja, ini sangat mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari, terlebih bagi lansia yang sudah rentan terhadap masalah pencernaan. Bukan hanya pencernaan yang terganggu, tapi jeruk juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan yang sering dikonsumsi lansia. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Journal of Clinical Pharmacology mengungkapkan bahwa jeruk, terutama jenis seperti yuzu, dapat menghambat enzim yang berfungsi untuk metabolisme obat-obatan. Ini dapat menimbulkan efek samping berbahaya, terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat tekanan darah atau statin, obat penurun kolesterol. Hal ini dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tidak stabil dan obat-obatan tidak berfungsi dengan baik, yang tentu saja berisiko bagi kesehatan mereka. Mari kita lihat kisah nyata yang dialami oleh T.N. Agus, seorang pria berusia 72 tahun yang tinggal di Kyoto. Setiap pagi, ia selalu minum jus jeruk segar karena percaya bahwa vitamin C akan mendongkrak kesehatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan keluhan yang tidak biasa, sering mual, sakit perut, dan nyeri dada setelah sarapan. Pada awalnya, T.N. Agus mengira ini adalah bagian dari proses penuaan. Namun setelah berkonsultasi dengan dokter, ternyata masalah tersebut disebabkan oleh jeruk yang ia konsumsi setiap hari. Jeruk ternyata memperburuk refluks asam yang dideritanya, dan lebih parah lagi, jus yuzu yang kadang ia minum turut mengganggu metabolisme obat-obatan yang ia konsumsi untuk mengontrol tekanan darahnya. Akibatnya, tekanan darahnya menjadi tidak stabil, yang memperburuk kondisi kesehatannya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Bagi lansia yang gemar mengonsumsi jeruk, ada beberapa pilihan yang lebih ramah bagi pencernaan. Mereka bisa beralih ke buah-buahan yang lebih rendah asam, seperti melon atau pepaya, yang jauh lebih lembut bagi saluran cerna. Namun, jika tetap ingin menikmati jeruk, sangat disarankan untuk menghindari jus jeruk pekat yang cenderung lebih mudah meningkatkan produksi asam lambung. Selain itu, bagi lansia yang rutin mengonsumsi obat-obatan, penting untuk memeriksa apakah ada interaksi antara obat yang mereka konsumsi dengan jeruk, agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Kesadaran akan potensi bahaya ini dapat membantu lansia menjaga keseimbangan kesehatan mereka dengan lebih bijak. Melalui cerita ini, kita belajar betapa pentingnya memperhatikan interaksi antara makanan dan obat yang kita konsumsi, terutama saat usia kita bertambah. Dengan langkah yang hati-hati, kita bisa memastikan bahwa kita tidak hanya menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga menjaga agar obat-obatan yang kita konsumsi tetap bekerja dengan efektif. Ketiga, mangga mengandung gula tinggi dan berisiko untuk diabetes serta pencernaan. Mangga, buah tropis yang memikat dengan rasa manis dan aroma yang menggugah selera, memang menjadi favorit banyak orang. Kaya akan vitamin C, serat, dan antioksidan, mangga menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun, di balik kelezatannya yang menggoda, mangga menyimpan bahaya tersembunyi bagi mereka yang rentan terhadap masalah gula darah, terutama lansia yang menghadapi diabetes atau prediabetes.
Saat mangga matang, kandungan gula alaminya meningkat tajam, dan bagi beberapa orang, ini bisa menjadi ancaman yang tak terlihat. Bagi mereka yang berjuang dengan diabetes, terutama diabetes tipe 2, konsumsi mangga dalam jumlah berlebihan dapat dengan cepat menyebabkan lonjakan gula darah yang tak terkendali. Dalam satu buah mangga ukuran sedang, sekitar 200 gram, terdapat sekitar 45-50 gram karbohidrat, sebagian besar berasal dari gula alami seperti fruktosa dan sukrosa. Meskipun terasa menyegarkan dan lezat, kandungan gula ini dapat dengan cepat mengubah keseimbangan gula darah dalam tubuh, memicu lonjakan yang bisa membahayakan kesehatan jangka panjang. Ketika lonjakan gula darah ini tidak terkontrol, komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, bahkan penyakit jantung bisa mengancam, dan dampaknya bisa sangat menghancurkan. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2022 di Diabetes Care mengungkapkan bahwa buah dengan indeks glikemik tinggi, seperti mangga yang matang, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat signifikan. Bagi penderita diabetes tipe 2, konsumsi buah-buahan manis seperti mangga bisa sangat berisiko dan berpotensi memperburuk kondisi mereka. Selain itu, mangga juga mengandung serat larut yang, meskipun bermanfaat, jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan masalah pencernaan, seperti kembung, gas berlebih, hingga diare. Hal ini bisa menjadi masalah besar bagi lansia yang seringkali memiliki sistem pencernaan yang lebih lambat. Untuk beberapa orang, mangga bahkan bisa memicu reaksi alergi atau iritasi, terutama pada kulit buahnya, yang mengandung senyawa mirip urushiol pada poison ivy yang dapat menyebabkan gatal atau ruam. T.N. Joko, seorang pria berusia 68 tahun dari Osaka, selalu merasa sehat meski sering mengonsumsi mangga sebagai camilan sehari-hari. Ia percaya bahwa buah lebih sehat dibandingkan camilan manis lainnya, dan menganggap mangga sebagai pilihan yang aman. Namun, setelah beberapa bulan mengonsumsinya secara rutin, ia mulai merasakan gejala yang tidak biasa, rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, dan kelelahan yang terus-menerus. Setelah melakukan cek gula darah, dokter terkejut mengetahui bahwa kadar gula darahnya jauh melebihi batas normal. Dokter menyarankan agar ia mengurangi konsumsi mangga dan menggantinya dengan buah-buahan glikemik rendah untuk menjaga kestabilan gula darah. Bagi mereka yang menyukai rasa manis namun ingin menjaga kestabilan gula darah, ada alternatif yang lebih aman dan sehat. Pilihlah buah-buahan dengan indeks glikemik rendah seperti apel, beri, atau pir. Buah-buahan ini tetap menawarkan rasa manis yang nikmat, tetapi dengan kandungan serat yang tinggi, yang membantu mencegah lonjakan gula darah yang drastis. Selain itu, mengonsumsi buah dalam bentuk utuh lebih baik daripada jus, karena serat dalam buah utuh memperlambat penyerapan gula, memberikan waktu lebih lama bagi tubuh untuk mengolahnya. Jika Anda benar-benar ingin menikmati mangga, pilihlah yang belum terlalu matang, karena gula dalam mangga yang belum matang lebih rendah. Pastikan untuk mengonsumsinya dalam porsi kecil, misalnya 2 iris kecil per makan, untuk mengontrol asupan gula darah. Untuk menstabilkan penyerapan gula, padukan mangga dengan protein atau lemak sehat, seperti kacang-kacangan atau yogur tawar, yang membantu memperlambat proses penyerapan gula dalam tubuh. Keempat, nanas berisiko untuk refluks asam dan tekanan darah tinggi. Nanas, buah tropis yang dikenal dengan rasa manisnya yang menyegarkan dan sentuhan asam yang khas, adalah simbol kelezatan alami. Kaya akan vitamin C, bromelain, enzim pencernaan, dan antioksidan yang sangat bermanfaat bagi tubuh, nanas seringkali dianggap sebagai pilihan sehat bagi banyak orang. Namun, meskipun memberikan manfaat yang tak terhitung bagi kesehatan tubuh, nanas juga dapat menjadi ancaman tersembunyi, terutama bagi lansia yang memiliki masalah kesehatan tertentu. Bagi mereka, nanas bisa menjadi pedang bermata dua. Kandungan asam yang tinggi dalam nanas dapat memicu atau bahkan memperburuk masalah lambung seperti refluks asam, GERD, atau tuka lambung, kondisi yang seringkali menyebabkan rasa terbakar yang menyakitkan di dada, perut kembung, mual, serta rasa asam yang tak tertahankan di mulut. Gejala-gejala ini bisa begitu mengganggu, merusak kenyamanan, dan mengurangi kualitas hidup, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Bayangkan saja,
seorang lansia yang selama ini menikmati camilan sehat nanas, mendadak terbangun dengan rasa terbakar yang mengganggu di dada dan mual yang tak kunjung hilang. Ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh banyak orang yang tidak menyadari efek samping tersembunyi dari konsumsi buah ini. Selain itu, bromelain, enzim alami dalam nanas, dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu, termasuk pengencer darah dan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah, yang meningkatkan risiko efek samping yang serius. Sebuah studi yang diterbitkan dalam World Journal of Gastroenterology pada tahun 2021 menunjukkan bahwa makanan dengan kandungan asam tinggi, seperti nanas, dapat memperburuk refluks asam dan iritasi lambung, terutama pada lansia yang memiliki rentan tubuh yang lebih sensitif. Efek antikoagulan alami yang dimiliki bromelain juga berisiko bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Ketika mengonsumsi nanas dalam jumlah berlebihan, risikonya menjadi jauh lebih besar, sehingga berpotensi meningkatkan risiko perdarahan. Meskipun demikian, nanas juga mengandung kalium yang baik untuk kesehatan jantung. Namun bagi lansia dengan masalah ginjal atau tekanan darah rendah, kandungan kalium ini bisa menjadi masalah tersendiri. Kisah Nyonya Lina, seorang wanita berusia 72 tahun dari Kobe, menggambarkan betapa pentingnya kesadaran terhadap efek samping dari buah ini. Ia sangat gemar mengonsumsi nanas sebagai camilan sehat setiap hari. Namun, setelah beberapa bulan mengonsumsinya hampir setiap hari, ia mulai merasakan kembung, sakit perut, dan rasa terbakar di dadanya. Awalnya, ia mengira itu hanya gangguan pencernaan biasa. Namun setelah memeriksakan diri ke dokter, ternyata ia menderita GERD yang semakin parah akibat konsumsi nanas yang berlebihan. Saran dari dokter sangat jelas, kurangi konsumsi nanas dan beralihlah ke buah yang lebih ramah bagi lambungnya. Setelah menggantikan nanas dengan buah-buahan yang lebih rendah asam seperti melon dan pisang, gejalanya perlahan-lahan membaik. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan lambung atau tekanan darah, sangat disarankan untuk memilih buah-buahan yang lebih rendah asam, seperti melon atau pepaya. Buah-buahan ini tidak hanya memberikan vitamin dan serat yang dibutuhkan tubuh, tetapi juga tidak memicu iritasi lambung atau lonjakan tekanan darah. Namun, jika Anda ingin menikmati nanas, sangat penting untuk membatasi konsumsinya dan memilih nanas yang sudah matang sepenuhnya, karena asamnya lebih rendah. Makan nanas dalam jumlah kecil dan hindari mengonsumsinya saat perut kosong guna mencegah iritasi lambung. Bagi mereka yang mengonsumsi pengencer darah atau obat untuk tekanan darah, sebaiknya hindari nanas kecuali jika disetujui oleh dokter. Jadi, meskipun nanas adalah buah yang kaya manfaat, penting bagi kita untuk mengenali risiko-risiko yang mungkin timbul, terutama saat tubuh kita memasuki usia yang lebih tua. Bijaklah dalam memilih makanan yang memberi manfaat tanpa menambah beban kesehatan kita. Kelima, anggur dapat memicu tekanan darah dan masalah ginjal. Anggur, meskipun terlihat seperti buah kecil yang lezat dan sering dianggap sebagai camilan sehat, menyimpan potensi bahaya yang besar, terutama bagi lansia yang sudah mengalami masalah kesehatan tertentu. Kaya akan antioksidan, vitamin C, dan serat, anggur memang memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Namun, ketika dikonsumsi secara berlebihan, buah ini bisa menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan lansia, terutama yang memiliki tekanan darah tinggi atau masalah ginjal. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Anggur mengandung kalium yang cukup tinggi, yang memang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Tetapi, bagi mereka yang mengalami penurunan fungsi ginjal, kalium justru bisa menjadi senjata yang merusak. Ginjal yang tidak berfungsi optimal akan kesulitan menyaring kalium berlebih dari darah, dan ini bisa menyebabkan kondisi yang dikenal dengan hiperkalemia, yakni kadar kalium yang sangat tinggi dalam darah. Hiperkalemia ini bisa memicu sejumlah gejala yang mengerikan, seperti detak jantung yang tidak teratur, kelemahan otot, dan dalam kondisi yang parah, bahkan bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2021 di Journal of Clinical Hypertension mengungkapkan bahwa diet yang tinggi kalium dapat meningkatkan risiko hiperkalemia, terutama pada lansia yang sudah memiliki masalah ginjal,
lebih-lebih bagi mereka yang mengonsumsi obat-obatan seperti ACE inhibitor atau diuretik. Selain itu, anggur juga mengandung gula alami dalam jumlah yang cukup tinggi. Bagi lansia yang menderita diabetes atau prediabetes, ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba dan berbahaya, memperburuk kondisi mereka yang sudah rentan. Sebagai contoh, TNDD, seorang pria berusia 72 tahun dari Fukuoka, yang memiliki hipertensi dan penyakit ginjal stadium awal, terbiasa mengonsumsi anggur setiap sore sebagai camilan segar. Ia menikmati manisnya rasa buah ini tanpa menyadari dampak yang bisa ditimbulkannya. Namun, beberapa bulan setelah kebiasaannya tersebut, TNDD mulai merasakan kelelahan yang ekstrim, mual, dan detak jantung yang tidak teratur. Ketika menjalani pemeriksaan medis, hasil tes menunjukkan kadar kalium dalam darahnya sangat tinggi, yang menyebabkan gangguan pada fungsi jantung dan memperburuk kondisi ginjalnya. Dokter pun menyarankan agar TNDD mengurangi konsumsi anggur dan menggantinya dengan buah yang lebih aman untuk ginjal, seperti apel, beri, atau pir, buah-buah yang lebih rendah kalium dan gula. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan tekanan darah tinggi atau ginjal, sebaiknya mereka mengganti anggur dengan buah yang lebih aman. Pilihan seperti apel, beri, atau pir akan jauh lebih baik, karena tidak membebani ginjal dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah. Namun, bagi mereka yang masih ingin menikmati anggur, sangat penting untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang terbatas, misalnya hanya 5-6 butir per porsi, dan tidak terlalu sering. Ini terutama penting bagi mereka yang memiliki hipertensi atau gangguan ginjal, agar tetap bisa menikmati manfaat anggur tanpa risiko kesehatan yang besar. Keenam, durian berisiko untuk kesehatan jantung dan kolesterol. Durian, yang dikenal luas sebagai raja buah, tidak hanya memikat dengan aroma khasnya yang kuat dan menggugah selera, tetapi juga dengan rasa manis yang tak tertandingi, yang seolah mengundang siapa saja untuk mencicipinya. Teksturnya yang lembut, kaya, dan sedikit berkrim memberikan sensasi unik yang membuat durian begitu dicintai banyak orang. Namun, di balik kelezatannya yang menggoda, durian menyimpan potensi risiko kesehatan yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia yang mungkin sudah rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan jantung dan kolesterol. Durian memang memiliki sejumlah manfaat nutrisi, tetapi konsumsi berlebih, terutama dalam jangka panjang, dapat berdampak buruk bagi tubuh. Dalam setiap 100 gram durian, terdapat sekitar 147 kalori, 27 gram karbohidrat, dan 5 gram lemak, yang sebagian besar berupa lemak jenuh. Meskipun durian juga mengandung lemak tak jenuh yang lebih sehat, tingginya kandungan lemak jenuh bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah jika dikonsumsi dalam jumlah besar, khususnya bagi orang yang sudah memiliki masalah kesehatan seperti hipertensi atau penyakit jantung. Lebih lanjut, meskipun durian adalah sumber energi yang cepat dengan kandungan kalori yang cukup tinggi, jika terlalu sering dimakan, durian dapat memicu lonjakan kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh. Kolesterol tinggi ini dapat memperburuk kesehatan jantung dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung dan stroke. Bagi lansia, risiko ini semakin tinggi karena tubuh mereka sudah mengalami penurunan fungsi metabolisme dan kemampuan untuk mengelola lemak dengan efisien. Sebagai contoh nyata, Nyonya Rina, seorang wanita berusia 72 tahun, adalah penggemar durian yang telah menikmati buah ini sejak masa muda. Tidak ada masalah yang muncul selama bertahun-tahun menikmati durian. Namun, suatu hari, setelah mengonsumsi durian dalam jumlah yang cukup banyak, ia merasa tiba-tiba sesak napas dan jantungnya berdebar sangat cepat. Rasa khawatir pun muncul ketika tekanan darahnya naik tajam, membuat tubuhnya terasa lemas dan pusing. Keluarganya yang khawatir segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa durian memicu lonjakan tekanan darah tinggi, terutama karena Nyonya Rina memiliki riwayat hipertensi. Kejadian ini menjadi pengalaman yang sangat mengkhawatirkan dan mengingatkan Nyonya Rina serta keluarganya tentang pentingnya mengontrol asupan durian agar tidak membahayakan kesehatan. Dokter memberikan peringatan bahwa buah yang kaya akan gula dan lemak seperti durian dapat mempengaruhi tubuh lebih besar dari yang kita duga, terutama pada usia lanjut,
ketika tubuh mulai lebih rentan terhadap masalah kesehatan yang tak terduga. Nyonya Rina pun merasa bahwa kebiasaan makan durian yang berlebihan di masa lalu harus diubah demi menjaga kesehatan jantung dan menghindari komplikasi lebih lanjut. Bagi lansia yang tetap ingin menikmati buah dengan tekstur lembut dan rasa manis yang serupa dengan durian, terdapat beberapa alternatif sehat yang lebih ramah bagi tubuh. Salah satunya adalah alpukat, yang kaya akan lemak sehat yang baik untuk kesehatan jantung. Lemak tak jenuh dalam alpukat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, dalam tubuh. Selain itu, alpukat juga mengandung serat dan vitamin E yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit dan melawan radikal bebas. Alternatif lainnya adalah pisang, yang kaya akan kalium. Kalium berfungsi penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan membantu menurunkan tekanan darah. Pisang juga mengandung magnesium yang berperan dalam menjaga kontraksi otot dan fungsi saraf. Selain itu, pisang menyediakan energi yang tahan lama berkat kandungan karbohidrat kompleksnya, tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Dengan mengganti durian dengan alpukat atau pisang, lansia dapat menikmati rasa manis alami tanpa khawatir akan dampak negatif pada kesehatan jantung dan kolesterol mereka. Namun, jika Anda tetap ingin menikmati durian, sangat disarankan untuk membatasi konsumsi durian hanya 1 atau 2 potong kecil sekali makan, dan jangan mengonsumsinya terlalu sering. Jika durian dimakan dengan bijak, tubuh Anda masih bisa menikmatinya tanpa harus mengalami lonjakan tekanan darah atau peningkatan kolesterol yang membahayakan kesehatan. Setelah makan durian, pastikan untuk minum banyak air putih, karena ini akan membantu tubuh untuk lebih mudah mencerna lemak dan gula yang ada dalam durian, serta mengurangi efek negatif yang mungkin timbul pada organ tubuh. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai, dan menjaga pola makan yang sehat serta bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi sangatlah penting, terutama ketika kita mulai memasuki usia lanjut. Ingatlah bahwa dengan makan secara seimbang dan mengutamakan buah-buahan yang sehat, kita dapat menjaga kesehatan jantung, menghindari kolesterol tinggi, dan tetap menikmati kehidupan dengan energi yang optimal. Jangan biarkan kelezatan durian merusak kesehatan Anda. Mulailah dengan kebiasaan makan yang lebih bijak dan penuh perhatian. Ketujuh, semangka dapat sebabkan lonjakan gula darah. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Semangka, buah yang identik dengan musim panas, seringkali dianggap sebagai teman setia di tengah teriknya matahari. Dengan daging buahnya yang manis, segar, dan berair, semangka adalah pilihan camilan yang menyegarkan dan menghidrasi tubuh. Begitu menggigitnya, sensasi manisnya meluncur ke mulut, memberikan kelegaan yang luar biasa, terutama ketika cuaca panas menyengat. Rasanya begitu alami dan menenangkan. Seakan semangka menjadi buah yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga memberikan rasa aman. Sebuah pilihan sehat yang tak pernah salah. Namun, di balik manisnya yang menipu, semangka menyimpan ancaman yang bisa berbahaya bagi sebagian orang, terutama mereka yang memiliki masalah dalam mengatur kadar gula darah mereka. Meskipun kaya akan kandungan air dan rendah kalori, semangka memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, sekitar 72 menurut beberapa penelitian. Indeks glikemik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat makanan dapat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi, dan semangka dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam dalam waktu singkat. Hal ini menjadi masalah besar bagi orang dengan diabetes, prediabetes, atau mereka yang berisiko tinggi mengalami resistensi insulin. Ketika seseorang mengonsumsi semangka secara berlebihan, tubuhnya bisa mengalami lonjakan gula darah yang cepat dan signifikan, yang dapat memperburuk kondisi mereka dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti kerusakan pembuluh darah, gangguan pada organ vital, dan ketidakseimbangan metabolisme tubuh. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Diabetes Care pada tahun 2021 menegaskan pentingnya menghindari atau membatasi konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi, terutama bagi lansia yang berisiko mengembangkan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh tidak dapat merespons insulin secara efektif, yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Pada mereka yang berusia lanjut,
Hal ini bisa semakin memperburuk kualitas hidup dan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan ginjal. Semangka, meskipun terlihat sederhana dan menyegarkan, bisa memperburuk kondisi ini jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Mari kita lihat contoh dari Nyonya Rina, seorang wanita berusia 72 tahun dari Nagoya yang telah berjuang melawan diabetes selama bertahun-tahun. Sebelumnya, ia merasa bahwa semangka adalah pilihan camilan sehat yang menyegarkan dan rendah kalori. Semangka itu aman kok, pikirnya, buah yang kaya air, siapa yang tak suka rasa manisnya? Ini pilihan yang lebih baik daripada camilan lain. Setiap kali ia menikmati semangka, ia merasa tenang, percaya bahwa buah tersebut adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kesehatannya tanpa menambah kalori berlebihan. Namun, ia tidak menyadari bahwa kebiasaannya itu bisa berisiko jika tidak dikendalikan. Semangka, meskipun menyegarkan dan terasa lezat, ternyata dapat memicu lonjakan gula darah yang sangat cepat. Rina tidak menyadari bahwa konsumsi semangka dalam jumlah banyak bisa menyebabkan kadar gula darahnya naik secara drastis, yang berisiko memperburuk pengendalian diabetesnya. Ketika kadar gula darahnya melonjak, tubuhnya menjadi lebih rentan terhadap komplikasi yang lebih serius, seperti gangguan pada jantung, ginjal, atau saraf, yang bisa mengarah pada masalah kesehatan yang lebih berat. Ini adalah realitas yang harus kita waspadai. Banyak orang menganggap semangka sebagai buah yang aman, tanpa mempertimbangkan dampak indeks glikemiknya yang tinggi. Faktanya, bagi orang dengan diabetes atau masalah regulasi gula darah, mengonsumsi semangka secara berlebihan bukan hanya soal menikmati rasa manisnya. Itu adalah ancaman yang bisa mengganggu stabilitas kesehatan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijaksana dalam memilih makanan, terutama bagi lansia atau mereka yang berisiko diabetes. Menjaga keseimbangan antara kelezatan dan kesehatan adalah kunci utama untuk hidup sehat, dan memahami bagaimana makanan kita dapat mempengaruhi tubuh adalah langkah pertama untuk menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Jika semangka adalah bagian dari rutinitas Anda, ingatlah untuk mengonsumsinya dengan bijak, dan jika perlu, konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter untuk memastikan bahwa pola makan Anda mendukung kesehatan secara keseluruhan. Sekian pembahasan kita tentang bahaya semangka bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki masalah dengan regulasi gula darah. Semoga informasi yang telah dibagikan dapat membuka mata kita semua untuk lebih bijaksana dalam memilih makanan, terutama untuk lansia atau mereka yang berisiko diabetes. Apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Apa satu hal yang akan Anda bawa dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menonton video ini? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami langkah apa yang akan Anda ambil untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan share. Juga, pastikan untuk subscribe ke saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.